Halo Sobat Jeras, temukan dunia di setiap jejak, nikmati cerita di setiap rasa. Halo Sobat Jeras di rumah, selamat datang di program acara Jeras Jejak Rasa. Nah gimana nih kabarnya Kak? Aku sih pasti baik banget ya Kak, kalau Kakak sendiri gimana? Kalau aku alhamdulillah baik banget. Nah teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Kalau baik alhamdulillah, semoga kalian dalam suasana yang asik dan mood yang baik. Nah kali ini aku seneng banget karena bisa bertemu dengan kalian di acara Jejak Rasa ini. Tapi sebelum itu, karena kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sayang jangan ditinggalin ya. Oke, nama aku Nur Malasari. Dan aku Amanda Salsabila yang bakal nemenin Sobat Jeras di rumah selama 30 menit ke depan. By the way, gimana nih? Kalian itu lagi sibuk kuliah, kerja, atau lagi cuma santai-santai aja nih? Karena kita itu bakal nemenin kalian jalan-jalan seru untuk mencari rasa yang unik dan juga menarik nih, Kamala. Bener banget. Tapi by the way Kak, aku mau nanya nih. Boleh dong. Kak Manda pas kecil tuh pernah nggak sih kayak main di sawah panas-panasan gitu? Pasti pernah gak sih? Karena itu tuh super duper seru banget ya kan? Dan juga kayaknya bukan cuma aku doang deh yang ngerasain kayak gitu. Oke. Tapi kan kalau misalkan udah main panas-panasan di sawah pasti kan lapar ya bawaannya, pengen Pasti. pulang. Nah, kalau makanan favorit Kak Manda itu apa sih? Kalau aku sih sukanya bakso Kak, karena nggak ada yang bisa ngalahin rasa bakso. Tapi Kamala percaya gak kalau aku itu nggak suka ikan? Nah, serius? Serius? Kok bisa? Kayak bau amis gitu gak sih? Walah. Oke, nah jadi buat kalian yang lagi bingung nih, mau liburan terus mau makan makanan yang enak di mana, acara ini bakal ngasih kalian semua rekomendasi. Jadi siap-siap karena hari ini kita bakal bawa kalian melintasi jejak dan rasa yang pastinya bikin perut dan hati bikin lapar dan berbicara. Bener banget Kamala, itu tuh yang bikin jejak rasanya beda. Karena kita itu nggak cuma cari makanan yang enak, tapi kita itu bakal ngegali cerita seru di setiap rasa yang ada. Oke, Kak Manda aku mau nanya deh. Boleh? Kak Manda pernah nggak sih bayangin bisa traveling sambil belajar nanam padi di sawah? Terus dan yang paling menariknya nih ya, bisa langsung menikmati hidangan khas Sunda yang menggoda. Wah, emangnya ada ya Kak tempat wisata yang bisa memadukan kampung budaya dan juga makanan khas Sunda? Aku nggak bisa ngebayangin sih Kak, kayaknya itu pasti seru dan asik banget. Jadi kayaknya bukan cuma aku atau Kamala doang deh yang penasaran. Iya benar. Nah Sobat Jeras di rumah gimana? Penasaran juga nggak sih? Kalau aku sih penasaran banget sama Kak Manda. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita saksikan video berikut ini. Halo Sobat Jeras, temukan dunia di setiap jejak, nikmati cerita di setiap rasa. Aku Bilqis Nurtigantri yang sedang berada di salah satu kampung wisata menarik, yaitu Agro Edu Wisata yang berlokasi di Jalan Mulia Harja, RT 5 RW 1, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Di sini tidak hanya menikmati keindahan alam saja, tapi juga memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Di Agro Edu Wisata ini juga kita tidak hanya menikmati pemandangan alam yang hijau dan sejuk saja, tapi juga bisa turun langsung untuk belajar menanam padi bareng petani. Oh iya, wisata ini juga memiliki hidangan khas Sunda yang menggugah selera dan kaya akan cita rasa, yang bikin perut dan hati jadi bahagia. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin aku terus! Kampung wisata ini pertama kali didirikan pada tahun 2020 dengan tujuan mengangkat potensi lokal dan menghadirkan suasana pedesaan yang autentik bagi para wisatawan. Kampung wisata ini resmi beroperasi sejak 17 Januari 2021. Menariknya, sebelum dijadikan kampung wisata, tempat ini dulunya merupakan area pertanian. Dari situlah tempat ini terus berkembang menjadi salah satu kampung wisata favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus mencicipi makanan khas Sunda yang disajikan di tengah sawah. Nah
Sobat Jeras, kali ini aku mau turun langsung ke sawah untuk belajar menanam padi bareng petaninya langsung. Yuk ikuti keseruannya. Ini dia Pak Mansur yang sejak SMP sudah ikut bertani bersama orang tuanya. Jadi penasaran ya pengen ikut bertani gitu. Tapi gimana sih Kak langkah pertama yang harus dilakukan dalam bertani itu? Ya, pertama tetap dipelah. Walaupun kita nggak punya lahan sendiri kan kita bisa sewa atau gimana ya. Terus lahannya diolah kayak mesin bajak ya? Kayak ditraktor dulu, dihancurin dulu. Atau kalau misalnya kan kayak bekas perkebunan nggak mungkin kan dibuat sawahan, makanya diolah dulu. Nah Sobat Jeras, setelah tadi menanam padi bareng Pak Mansur, saatnya kita mencicipi hidangan khas Sunda yang ada di AEWO, Agro Edu Wisata. Buat kalian yang ingin berkunjung kampung wisata ini, buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Jadi pastikan datang di jam operasional supaya bisa menikmati suasana terbaiknya. Jangan khawatir soal harga karena harga yang ditawarkan di sini pun cukup ramah di kantong, mulai dari 5.000 hingga 35.000 per porsi, tergantung menu pilihan kalian ya Sobat Jeras. Oh Sobat Jeras, kali ini aku sudah siap mencicipi hidangan khas Sunda yang banyak diminati. Gak cuma makanan aja, aku juga pesan minuman dan cemilan ringan sebagai penutup. Kalian penasaran rasanya? Yuk kita coba. Di sini udah ada nasi ikan nila bakar, ayam penyet sambal hijau, pisang coklat, pisang goreng, tempe mendoan, es teh manis, dan yang terakhir ada es kopior. Kayaknya dari yang makanan berat dulu deh. Di sini aku cobain ikan nila bakar. Rasanya enak, gurihnya terasa, dagingnya empuk, dan kecapnya manis. Sambalnya pedas banget, berasa tomat dan gurihnya. Selanjutnya aku mau cobain nasi ayam penyet. Nasi ayam dengan sambal hijau, tahu dan tempe. Perpaduan antara nasi, ayam, dan sambalnya itu sangat nikmat banget. Apalagi ditambah dengan hamparan sawah yang hijau dan pegunungan yang bagus. Selanjutnya aku cobain cemilan ringannya. Di sini ada tempe mendoan. Asinnya terasa, gurihnya terasa, pedesnya pun terasa. Setelah makan berat, kayaknya aku haus banget ya. Aku mencoba minuman ini nih, es teh manis. Segar banget, manis ditambah udara yang panas ini dan angin sepoi-sepoi. Selanjutnya aku mau cobain makanan manisnya, yaitu ada pisang coklat. Sensasi antara gurih dan manisnya itu adalah perpaduan yang sangat pas. Selanjutnya, cemilan ringan terakhir yaitu ada pisang goreng. Pisangnya manis, tepungnya juga gurih, kriuk lagi. Nah ini dia minuman yang aku tunggu-tunggu, es kopior dengan perpaduan biji selasi, kelapa kopior, dan sirup koko pandan. Manisnya pas, nggak bikin enak. Makanya kalau kalian kesini wajib coba, enak banget. Nah Sobat Jeras, setelah tadi aku mencicipi semua hidangan, aku paling suka sama ayam penyet. Karena perpaduan antara ayam dan sambalnya enak banget. Dan untuk red tempat ini adalah 9/10 karena pemandangannya yang indah dan rasa yang luar biasa. Tempat ini tidak hanya memuaskan perut, tapi juga hati. Aku Bilkis Nurdigantri, sampai jumpa di wisata berbasis alam dan edukasi. Bye-bye! Wah, bener-bener seru banget. Apalagi kan pemandangannya juga kayak yang gak kalah keren. Nah, menurut Kamanda nih ya, gimana sih tentang Agro Edu Wisata ini? Menurut aku sih benar-benar seru banget ya Kamala. Dimana lagi coba kita itu bisa belajar sambil menikmati makanan Sunda. Yang rasanya itu aku pengen kesana sambil ikut nanam padi bareng sama petaninya langsung. Kebayang gak sih gimana gokilnya kalau misalnya aku ikut nanam bareng sama petaninya Kak? Bener banget. Tempatnya tuh kayak benar-benar punya suasana yang bikin betah gitu lama-lama. Apalagi kan kayak padinya hijau, terus kayak berasa lagi di rumah nenek gitu ya. Apalagi makan sambil nyawa itu kan rasanya kayak beda gitu. Kayak makan di tempat indah tuh kayak yang terasa lebih nikmat gitu. Bener banget Kak, aku nih ya makan sambil menikmati pemandangan yang ijo-ijo. Apalagi makanannya tuh makanan khas Sunda yang penuh sama cita rasa. Jadi bikin kita itu ngerasa kayak lagi di rumah sendiri, bener gak sih Kak? Bener banget. Nah,
Oke, Sobat Jeras, nah itu tadi tempat yang gak hanya menawarkan pemandangan yang sangat indah, tapi juga kalau kalian lagi merasakan sensasi makanan yang sulit dilupakan, jadi gak heran nih kalau kalian yang sudah berkunjung ke sana pengen balik lagi nih ke Manda. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada iklan dan masih banyak hal yang seru dan bakal kita bagikan. Benar banget nih Sobat Jeras. Jadi tetap stay tune ya. Crispy-nya, rasanya, manisnya, bikin nagih. Butuh teman ngemil? Bana Chips solusinya. Bana Chips, teman makanmu. Sobat Jeras, balik lagi nih sama kita setelah tadi kita break sebentar. By the way nih Kak, aku mau nanya deh sedikit. Boleh. Kak Manda tuh pas SD pernah nggak sih menghayal gitu sama teman-teman pengen keluar negeri gitu? Pastinya pernah gak sih Kak? Dan kayaknya bukan cuma aku deh yang pernah ngayal pengen keluar negeri. Pasti Kakak juga pernah dong? Betul. Nah by the way kalau misalkan wishlist pas kecil sama sekarang nih, beda atau sama nih pengen keluar negerinya? Pastinya beda ya Kak, karena kalau waktu kecil itu aku pengen banget ke Cina. Tapi kalau buat di umur yang sekarang, itu aku lagi pengen banget ke Korea. Soalnya ada pacar aku Kak di sana. Waduh. Oke, nah kali ini kita bakal membahas tentang tempat wisata yang menarik dan pastinya bikin kalian berasa lagi di vibes internasional banget gitu. Tapi nih ya Kak, ngomong-ngomong soal di luar negeri, aku itu jadi kepikiran deh, ada gak sih tempat wisata internasional yang bener-bener bikin kita itu ngerasa kayak lagi di luar negeri. Tapi aku tuh gak mau yang jauh-jauh, gak mau yang ribet, pengennya tuh yang santai-santai aja gitu Kak. Wah ini pas banget buat kamu yang lagi cari destinasi liburan yang gak cuma sekedar jalan-jalan aja, tapi juga ngerasain vibes internasional yang beda banget. Nah, ini sekarang aku punya rekomendasi nih yang bikin kamu gak sabar langsung packing sekarang juga. Wah, benar banget sih Kak. Kali ini itu kita bakal kasih rekomendasi destinasi tempat wisata yang bikin kita itu ngerasa kayak lagi di Korea, Jepang, Cina, dan masih banyak yang lainnya. Padahal ini tuh masih di Indonesia loh.
Terus gak kebayang gak sih tempat wisata di Indonesia tapi bikin kita itu bener-bener kayak lagi di luar negeri. Cocok banget nih buat kalian yang pengen liburan ke luar negeri tapi low budget karena ada versi lokalnya loh Kamala. Aduh, aku jadi makin penasaran deh. Sobat Jeras di rumah gimana? Penasaran juga gak sih? Nah, kalau penasaran, langsung aja yuk kita simak VT berikut ini. Halo Sobat Ceras, kembali lagi di Jejak Rasa. Temukan dunia di setiap jejak, nikmati cerita di setiap rasa. Bersama aku, Alika Bunga Safitri yang akan mengajak kalian semua menjelajahi keindahan tempat ini. Mulai dari wahana seru hingga spot foto yang instagramable. Sobat Ceras, kalian pernah gak sih merasa pengen liburan ke luar negeri, tapi dompet lagi nggak mendukung? Tenang aja, nggak perlu khawatir. Kalian bisa merasakan sensasi luar negeri di Puncak Bogor. Mulai dari pemandangan yang menakjubkan hingga aktivitas seru lainnya. Pasti kalian pada penasaran kan? Semuanya ada di sini loh. Daripada penasaran, yuk ikutin aku terus. Oke Sobat Ceras, aku udah dapet tiketnya nih. Ayo kita masuk. Nichols River Park adalah destinasi wisata di Bogor yang menawarkan perpaduan unik antara alam dan fasilitas modern. Berlokasi di Jalan Raya Puncak, Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Untuk harga tiket masuk hari biasa yaitu Rp35.000 per orang. Kalau untuk weekend harganya Rp40.000 per orang loh. Oke Sobat Ceras, sekarang aku sudah berada di ruangan pertama yaitu Deep Sea. Ruangannya sangat unik sekali ya Sobat Ceras. Di sini ada hiu, ada ubur-ubur, pokoknya unik banget ya guys. Ayo kita lanjut. Oke Sobat Ceras, sekarang aku sedang berada di tempat Chinese. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya kalian mau berlibur ke luar negeri, di sini juga ada Chinese. Annyeonghaseyo. Sekarang aku sedang berada di negara Korea. Nah Sobat Ceras, aku sudah berada di tempat selanjutnya yaitu Santorini. Next destination, Mini Zoo. Sekarang aku ingin memasuki Nichols Castle. Jadi yuk ikutin aku terus. Sobat Ceras, setelah kita main Flying Fox, abis ini kita dilanjut dengan gedung pagoda Jepang. Nah, jadi itu dia seru-seruan kita hari ini. Aku, Alika Bunga Safitri, pamit undur diri. See you!
dia tadi VT tentang Nichols River Park yang benar-benar kayak bikin kagum banget. Soalnya kayak pemandangannya tuh kayak wah indah banget sih. Tempatnya juga kayak nggak cuma menawarkan nuansa yang luar negeri banget, tapi juga berbagai fasilitas yang seru pastinya. Bener banget nih Kamala, kalau ngomongin tentang wahana dan suasana yang bikin betah, Nichols River Park ini jawabannya mulai dari wahana yang bikin adrenalin aku itu naik, terus juga sampai spot-spot foto buat kalian nih yang narsisnya itu tinggi banget, itu cocok banget karena banyak spot-spot foto keren nih Kamala. Oke, tapi sebelum itu aku mau nanya deh. Boleh dong. Tadi kan Kamanda udah ngeliat nih VT kedua kita tadi. Iya. Nah, spot mana sih yang paling Kamanda suka? Aku tuh paling suka yang ada nuansa-nuansa Koreanya gitu Kak. Karena itu tadi, aku tuh kan lagi pengen banget ke Korea ya. Jadi pasti aku pengen banget ke Nichols River Park itu buat foto-foto di nuansa-nuansa Korea. Karena aku tuh doain aja ya Sobat Jeras di rumah, aku pengen banget ke Korea buat nyamperin pacar aku Kamala. Aduh, pacar ya. Tapi tadi aku ngeliat di VT kan ada kayak flying fox gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngebayangin deh, kayak meluncur terus sambil nikmatin pemandangan alam yang indah. Apalagi kan di situ ada tempat indoor dan outdoor ya. Jadi kayak yang seru banget ngelihat orang jalan-jalan lalu lalang gitu, kayak seru banget kan? Bener banget nih Kamala. Pasti seru banget. Aku tuh udah ngebayangin ya sensasi meluncur tinggi gitu, pasti bikin adrenalin aku itu naik. Tapi selain itu ya Kak, jangan lupa juga karena di situ itu ada mini zoo. Pastinya itu lebih seru juga sambil jalan-jalan santai terus ngeliatin hewan-hewan yang lucu, hewan-hewan yang cantik. Iya kan Kak? Bener banget. Ini bakalan aku sih kalau misalkan di sana betah banget. Soalnya kayak banyak hewan-hewan lucu. Terus aku lihat tadi ada rusa kan, kayak gemes banget gitu. Terus di sana juga bisa kayak foto-foto yang fotonya tuh vibes-nya instagramable banget. Bener banget. Bener. Cocok kan berarti buat aku? Cocok banget. Nanti itu. aku upload ke sosmed gitu Kak. Oke, boleh banget dong. Terus nih ya Kak, Abis ini kita ngobrol lebih seru kali ya. pastinya dong, karena kan kita itu masih ada segmen terakhir Kak, Betul. yang bikin kita itu lebih seru dan pastinya itu bikin perut kita itu lapar Kak. Bener banget, nah jadi jangan kemana-mana, tetap di Jejak Rasa. Balik lagi nih sama kita. Aduh, gak kerasa ya Kak,
tiba-tiba udah ada di penghujung acara ini. Bener banget, padahal kita tuh baru aja gak sih, baru aja mulai gitu kan si Iya, acara ini tuh. bener, Tapi bener. udah ada di ujung segmen aja. Benar. Oh iya nih Kak, tadi tuh ya, buat segmen terakhir kali ini itu, kita bakal bawa kalian ke dunia kuliner yang pastinya itu nggak kalah seru dan bikin perut kalian itu lapar. Tapi nih, sebelum aku lanjut, aku ini mau ngasih tahu dulu nih ke Kamala. Kamala pernah gak sih lagi santai di rumah, terus tiba-tiba pengen nyobain makanan yang manis-manis, pengen nyemil yang manis-manis gitu Kak. Tapi Kakak itu nggak mau ribet. Aku ini udah nemu ini Kak, cemilan yang super duper juara banget Kak. Aku tahu deh. Kamu pasti lagi ngomongin Bana Chips kan? Loh, masa Kakak udah tahu duluan sih? Jadi nggak seru dong. Taulah, ini mah makanan favorit aku banget karena pisangnya tuh kayak kerasa, terus crispy. Jadi gimana kalau langsung kita cobain aja Kak? Oke boleh, langsung aja kita coba kali ya. Boleh. Coba kita buka dulu. Pas dibuka nih, harumnya enak banget. Yang coklat juga bener-bener harum coklat banget Kak, bener-bener nyoklat banget. Oke, jadi penasaran langsung kita coba kali ya? Boleh. Oke. Rasanya tuh bener-bener nyoklat banget kan Kak? Benar banget. Coba dong Kak, aku mau cobain yang green tea. Boleh. Enak banget. Pisangnya tuh lumer. Terus wanginya juga enak. Ini kan rasa coklat, jadi nyoklat banget. Rasanya tuh balance. Nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. Yang green tea juga sama. Nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. Jadi cocok banget buat kamu yang suka nyemilin tiap hari, apalagi kalau malam-malam. Soalnya Bana Chips ini tuh dibuat dengan bahan yang berkualitas dong Amanda. Bener banget, ini sih green tea-nya juga bener-bener fresh banget kan Kak, tadi pas Kakak cobain. Benar. Terus juga, ini tuh nggak cuma enak, Bana Chips itu dibuatnya itu selalu fresh Kakak Muda. Karena dikemas dengan rapih dan juga praktis. Jadi buat kalian yang lagi cari cemilan yang enak dan praktis, Bana Chips ini jawabannya. Karena langsung aja deh dicobain sendiri kenikmatannya. Nah pasti kalau misalnya langsung coba, itu langsung jatuh cinta. Nah bener banget. Tapi Kak Mana tahu nggak sih beli Bana Chips ini di mana? Aku belum tahu Kak, coba dong kasih tahu. Nah, buat kalian sobat jeras yang mau beli Bana Chips ini samaan kayak kita berdua yang rasa coklat dan green tea, kalian bisa beli di toko terdekat rumah kalian. Wah, pas banget nih buat kaum mendang-mending yang selalu mager buat jajan jauh-jauh, ya kan Kak? Bener banget. Ih, jadi pengen makan lagi deh. Boleh coba aja. Nanti aja kali ya pas akhir segmen. Oh, boleh banget itu. Oke. Terus gimana nih? Kan kita sambil menikmati Bana Chips nih Kak. Kita sambil menikmati Bana Chips. Sekarang itu udah waktunya kita lihat VT kuliner yang bikin penasaran dan pasti bikin perut kalian itu lapar. Gimana kalau langsung aja kita simak video berikut ini? Halo Sobat Jeras, temukan dunia di setiap jejak, nikmati cerita di setiap rasa. Bersama aku Ezra Airel dan kali ini kita bakal nyobain kuliner yang ada di Bogor nih Sobat Jeras. Yaitu terletak di dekat Jembatan Otista Tugu Kujang, Kota Bogor. Kuliner yang bakal kita cobain adalah kedai kopi Sabuga. Cocok banget nih buat Sobat Jeras yang pengen nongkrong bareng teman kalian. Oke, daripada lama-lama, yuk ikutin keseruan aku terus. Fasilitas di sini juga gak kalah keren loh Sobat Jeras. Karena di sini ada area indoor yang nyaman dengan AC dan tentu saja ada area outdoor buat kalian yang suka suasana terbuka. Nah, buat kalian yang suka kerja sambil ngopi, cocok banget buat nongkrong di sini. Karena di sini juga ada beberapa stop kontak di beberapa sudut loh Sobat Jeras. Serta di sini juga ada free wifi-nya loh. Soal menu, jangan sampai ketinggalan nih Sobat Jeras. Kedai kopi Sabuga punya banyak menu minuman dan makanan yang bisa menggugah selera kalian semua Sobat Jeras. Oke Sobat Jeras, tadi aku udah pesen menunya dan sekarang tinggal kita tunggu menunya sampai datang.
Oke Sobat Jeras, nah di sini kita udah kedatangan menunya nih, dan aku bakal kasih tahu kalian menu-menu yang ada di sini. Yang pertama ada nasi ikan cakalang, dan yang kedua makanan beratnya kita punya sei sapi, risol mix, dan yang terakhir ada pisang sabuga. Minumannya di sini ada Konoha, dan yang terakhir ada kopi teteh. Nah daripada lama-lama, dan yang pertama bakal aku coba itu dari nasi ikan cakalang. Kelihatannya pedes nih Sobat Jeras. Mari kita langsung coba aja ya. Pedasnya berasa, rasa ikan cakalangnya enak banget. Sobat-sobat Jeras yang suka pedas, cocok banget buat nyobain nasi ikan cakalang. Oke, dari nasi ikan cakalangnya kita hold dulu. Next kita masuk ke sei sapi. Oke, di sini ada nasi dan juga daging sapinya. Nah, ini juga nggak kalah dari nasi ikan cakalang nih Sobat Jeras. Sei sapi dengan daging sapinya yang empuk banget, juicy di mulut, bikin perpaduan rasa dari sei sapi ini jadi kayak bervariasi banget. Aslinya ada, manisnya ada, pedasnya juga ada. Kita hold dulu sei sapinya karena abis ini bakal aku cobain minuman dari kedai kopi Sabuga. Oke, yang pertama bakal aku coba dari minumannya adalah Konoha, yaitu strawberry milkshake-nya. Dan aku langsung cobain aja Konoha. Wah, Sobat Jeras, manisnya pas, susunya juga nggak kebanyakan, jadi di mulutnya juga enak nerimanya gitu. Habis itu stroberinya di sini juga gede-gede. Ini bakal jadi salah satu minuman favorit aku di kedai kopi Sabuga. Kalian pada orang-orang tongkrongan di sini ada kopi teteh. Oke, langsung kita cobain aja. Rasa kopinya kuat banget dan manisnya juga ada pasti dari kopi teteh ini. Enak lah buat kalian kalau misalnya mau nongkrong atau sambil nongkrong sampai malam gitu, main sama temen, mabar atau nobar, cocok banget buat kalian ditemenin sama kopi teteh ini. Next, aku bakal cobain yang terakhir. Di sini ada 2 dessert dari kedai kopi Sabuga nih Sobat Jeras. Dan sekarang aku bakal nyobain risol mix-nya dulu. Langsung aja kita cobain. Isinya banyak, risolnya gemuk, dan sesuai ekspektasi kita Sobat Jeras isinya. Udah rasanya enak, isinya juga banyak, jadi cocok banget buat kalian yang pengen ngemil. Karena ini risol mix, berarti dia ada 2 rasa Sobat Jeras. Kita coba yang satunya lagi ya. Yang ini isinya keju Sobat Jeras. Isi kejunya juga nggak main-main, banyak banget. Jadi kejunya lumer di mulut gitu. Oke Sobat Jeras, tadi aku udah nyobain risol mix-nya. Setelah ini aku bakal nyobain yang terakhir aku pengen cobain, yaitu pisang sabuga. Langsung aja aku cobain pisang sabuga. Crispy banget, nggak lempem gitu ya Sobat Jeras. Ini pisangnya juga lembut dan juga olesan dan bumbu khas dari kedai kopi Sabuga ini juga bikin pisangnya jadi makin enak Sobat Jeras. Oke Sobat Jeras, tadi aku udah nyobain menu dan makan makanannya di sini. Favorit aku dari makanan beratnya di sini ada sei sapi karena perpaduan nasi dan juga daging sapinya yang bikin enak banget di mulut. Dan dari minuman Konoha. Kenapa Konoha? Karena strawberry milkshake. Jujur aku suka strawberry milkshake. Strawberry milkshake dan Konoha dari kedai kopi Sabuga ini emang enak banget di mulut, dan strawberry juga gede loh Sobat Jeras. Oke, yang terakhir di sini ada 2 dessertnya. Pisang Sabuga. Oke, karena crispy-nya tuh enak banget dari pisang Sabuga ini, jadi sesuai ekspektasi aku gitu. Oke Sobat Jeras, tadi aku udah ngasih tahu kalian makanan, minuman, dan dessert favorit aku yang udah aku pesan ini. Dan sekarang aku bakal nge-rate untuk tempat kedai kopi Sabuga ini. Dan rate untuk tempat kedai kopi Sabuga ini, jeng 8/10. Oke Sobat Jeras, mungkin waktu kita udah nggak lama lagi. Semoga kita bertemu di kuliner selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Jeras. Temukan dunia di setiap jejak, nikmati cerita di setiap rasa. Aku Ezra Irel pamit undur diri. See you. Oke, itu dia tadi Viti tentang yang sudah di jalan-jalan ke Cafe Sabuga yang punya suasana super cozy dan sangat homey banget gitu, yang pastinya nggak kalah keren. Apalagi tadi ada minuman unik yang namanya rasa Konoha gitu. Gimana nih Kamanda? Setelah lihat Viti tadi,
pasti kamu langsung pengen ke sana kan? Iya banget lagi Kak, interiornya aja itu udah bikin betah banget. Bisa banget nih ngopi bareng keluarga, pacar, HTSan, atau mantan tersayang juga boleh banget loh Kamala. Waduh. Terus juga nih ya, yang bikin beda Cafe Sabuga itu apa nih Kak? Yang bikin beda Cafe Sabuga? Oke, yang bikin beda tuh Cafe Sabuga tuh beda sama tempat-tempat lain. Karena ini tuh sudah didesain dengan desain yang sangat unik. Apalagi ini cocok banget buat kalian yang suka vibes yang vintage, klasik. Cocok banget nih buat kamu yang anak skena banget. Benar, karena Gen Z sekarang itu kan banyak banget anak-anak skena ya. Tapi kan bukan cuma Gen Z aja yang boleh hangout di sana. Starboy juga boleh meren. Boleh banget dong. Nih ya, tadi itu kita udah menjelajahi berbagai rasa hari ini dan juga dari kuliner khas, terus sampai ke tempat-tempat yang penuh cerita, Kamala. Benar. Nah, semoga perjalanan jejak rasa kita hari ini bisa kalian rasakan menjadi inspirasi yang buat kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti jejak rasa hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Aku Nur Malasari. Aku Amanda Salsabila. Pamit undur diri. Sampai jumpa di jejak rasa. Temukan dunia di setiap jejak. Nikmati cerita di setiap rasa. Bye.